Malam itu Ibu Yuli membalikkan badan menghadap dinding. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena Pak Andika bersikap dingin, tapi karena beliau membalikkan badan dan berkata pelan, "Aku lelah, kita tidur." Ya, itu sudah ketiga kalinya dalam seminggu beliau menolak untuk bermesraan. Ibu Yuli tidak tahu, itu adalah tanda awal. Vitalitas suaminya mulai meredup. Hingga suatu malam, ia memergoki Pak Andika diam-diam mencari di Google. Apakah lemah syahwat di usia 70 masih bisa disembuhkan? Saat itulah ia mengerti, suaminya bukan berhenti mencintai, tapi sedang berjuang menghadapi keputusasaan. Dan sejak hari itu, Ibu Yuli mulai berubah. Tanpa obat, tanpa terapi mahal, hanya dengan makanan hangat dan bahan sederhana dari dapur rumah. Jika Bapak Ibu juga pernah merasakan pasangan menjauh perlahan, tontonlah video ini hingga akhir. Mungkin jawabannya dimulai dari dapur kita sendiri. Bapak dan Ibu yang terhormat, perubahan dalam rumah tangga kadang tidak datang dari pertengkaran atau jarak fisik, tapi dari diamnya komunikasi. Suatu malam tanpa obrolan, tatapan yang mulai menghindar saat bersentuhan, kalimat "aku capek" yang terus diulang hingga menjadi kebiasaan. Lalu, kehangatan yang dulu menjaga hubungan menjadi dingin perlahan, bukan karena cinta memudar, tapi karena tubuh tak lagi seperti dulu. Kisah Pak Andika dan Bu Yuli, pasangan lansia dari Salatiga, membuat saya merenung sangat dalam. Dulu Pak Andika adalah sosok penuh semangat, tapi setelah usia 65, beliau mulai malas bergerak, mudah marah, sering mengeluh, dan perlahan menghindari keintiman. Bu Yuli tidak marah, ia hanya menangis diam-diam saat suaminya tidur membelakangi setiap malam. Sampai akhirnya ia tahu Pak Andika diam-diam mencari cara meningkatkan vitalitas di usia lanjut. Bukan rasa kecewa yang muncul, tapi rasa sayang. Ia sadar, suaminya tidak menolak dirinya, tapi sedang menyalahkan diri sendiri. Dan sejak saat itu, ia memilih untuk berubah. Bukan dengan obat, bukan dengan terapi mahal, tapi dengan merawat makanan dan memilih bahan yang sederhana namun penuh kasih. Apakah Bapak Ibu sedang mengalami hal serupa? Sebuah keheningan yang berkepanjangan, jarak emosional yang tak terlihat. Silakan lanjutkan menonton. Karena cerita ini mungkin akan jadi awal kebangkitan cinta yang lama redup. Salah satu kebiasaan yang tampak sepele tapi diam-diam mengikis vitalitas pria lansia adalah terlalu sering makan gorengan. Tempe goreng, ayam goreng crispy, atau camilan yang digoreng berulang kali mengandung lemak trans yang bisa merusak dinding pembuluh darah, terutama di area sensitif yang berkaitan dengan sirkulasi dan fungsi seksual pria. Saat pembuluh darah kehilangan elastisitas, produksi nitric oxide, zat yang membantu aliran darah, akan menurun drastis. Akibatnya performa menjadi sulit dipertahankan, walau secara luar tubuh tampak sehat. Dulu Pak Andika sangat menyukai tempe goreng setiap sore, tapi setelah ia berhenti mengonsumsinya, dalam waktu 3 minggu, tubuhnya terasa lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan yang paling penting, ia tak lagi menghindari tatapan istrinya di malam hari. Banyak yang mengira sosis, daging asap, atau nugget itu praktis dan bergizi. Padahal makanan olahan tersebut mengandung bahan pengawet seperti nitrat dan nitrit yang bisa merusak pembuluh darah kecil jika dikonsumsi terlalu sering. Kerusakan pembuluh darah ini akan menghambat aliran darah ke organ vital, terutama daerah panggul, pusat kekuatan dalam hubungan suami istri. Pak Sutopo, 73 tahun dari Bekasi, dulu memulai pagi dengan sosis dan kopi susu. Namun setelah diganti oleh telur rebus dan susu kacang buatan istri, hanya dalam 2 minggu, beliau berkata, "Tubuh saya terasa hangat lagi, dan malam tidak lagi terasa dingin seperti sebelumnya." Setelah gorengan dan makanan olahan, musuh diam-diam berikutnya bagi hormon pria adalah gula rafinasi, terutama dari soda, teh susu manis, kopi susu kental, dan kue pabrik. Penelitian dari Harvard tahun 2018 menunjukkan konsumsi gula berlebih meningkatkan insulin dan mengganggu keseimbangan hormon pria. Testosteron, hormon vitalitas pria, akan menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Gula berlebih juga meningkatkan peradangan dalam tubuh, mengganggu tidur, dan menurunkan hasrat alami. Jika setiap hari ada teh susu atau soda dalam menu, vitalitas lansia akan terkuras tanpa disadari. Selain soda dan teh manis, ada perangkap manis lain yang kerap dilupakan, susu kental, krimer, dan minuman instan manis. Kopi susu kental di pagi hari, es krim lembut, atau sereal siap saji sering dianggap praktis, tapi sesungguhnya kaya gula dan lemak trans. Menurut jurnal The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism,
2020. Kombinasi gula dan lemak jenuh ini dapat menurunkan kadar testosteron alami hanya dalam beberapa minggu konsumsi rutin. Lebih parah lagi, itu bisa mengganggu metabolisme lemak dan memperlambat sirkulasi darah ke organ intim, lama-lama menurunkan gairah dan vitalitas. Dan terakhir, musuh diam-diam yang sering diremehkan, makan malam terlalu berat, terutama dengan mie instan, burger, atau junk food. Saat tubuh bersiap untuk istirahat, masuknya lemak jenuh, garam, dan karbohidrat olahan dari makanan cepat saji akan membebani sistem pencernaan, mengganggu tidur, dan merusak hormon. Menurut Harvard Health Publishing, 2019, makan malam terlambat dengan makanan tinggi karbohidrat dan lemak buruk bisa menurunkan hormon pertumbuhan dan testosteron, dua faktor penting untuk menjaga vitalitas pria. Jika makan malam sering berupa mie instan atau burger berlemak, maka peradangan dalam tubuh akan meningkat, merusak pembuluh darah, dan akhirnya mengurangi aliran darah ke organ vital, menurunkan gairah secara perlahan tapi pasti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah meninjau 5 jenis makanan sehari-hari yang sebenarnya bisa melemahkan vitalitas pria, mulai dari sarapan hingga makan malam, kita mungkin semua terkejut, bukan dari bahan asing, tapi justru makanan harian ini secara menyelinap merusak sistem hormon, menyebabkan peradangan pembuluh vena, dan perlahan memadamkan keintiman dalam pernikahan. Namun kabar baiknya adalah, jika dapur bisa merusak, maka dari situ pula kita bisa memulai proses pemulihan. Mari simak 4 prinsip emas dalam menyiapkan makanan agar terjaga vitalitas pria setelah usia 50. 1. Mulai pagi dengan air hangat, jahe, dan kunyit. Tanpa perlu obat mahal atau suplemen, segelas air hangat dengan jahe dan kunyit di pagi hari saja sudah dapat membangkitkan energi yang sempat tertidur. Menurut studi Universitas Columbia 2019, jahe mengandung gingerol, zat aktif yang membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, menghangatkan tubuh dari dalam, serta meningkatkan kesegaran di pagi hari dan keberlangsungan darah ke area panggul. Sedangkan kunyit, berkat curcumin, berfungsi sebagai prajurit antiinflamasi alami, mempertahankan kesehatan lapisan pembuluh darah, mendukung detoksifikasi liver, dan menstabilkan testosteron. Studi di India 2017 menunjukkan pria yang rutin mengonsumsi 2-3 gram kunyit per hari selama 12 minggu mengalami peningkatan testosteron dan tidur lebih nyenyak. Cara membuat: pagi hari saat bangun, seduh 1 iris jahe segar dan 1 sendok teh bubuk kunyit dalam 200 ml air hangat. Tambahkan perasan lemon jika suka, untuk rasa dan penyerapan curcumin yang lebih baik. Ini bukan sekadar trik, tapi kebiasaan kecil yang bisa menjadi tonggak perubahan besar. Tubuh terasa ringan, pikiran terang, dan hangat saat memulai hari. 2. Jangan abaikan jajanan siang, khususnya pisang ambon dan almond. Banyak pria usia 50 plus melewatkan snack siang, padahal itu penting untuk mengisi ulang energi, menstabilkan gula darah, dan mempersiapkan kualitas tidur. Pilihan praktis dan sehat, pisang ambon matang plus almond. Pisang tinggi kadar kalium, magnesium, dan vitamin B6, menstabilkan tekanan darah, mendukung fungsi saraf, serta mengurangi stres. Berdasarkan Journal of Clinical Psychology 2021, konsumsi 1 pisang per hari bisa menurunkan kadar kortisol hingga 20%. Almond kaya vitamin E, lemak tak jenuh, dan arginin, membantu aliran darah dan produksi nitric oxide, esensial untuk ereksi dan vitalitas. Porsi ideal, 1 pisang ambon matang, plus 6-7 almond panggang tanpa garam, dikonsumsi sekitar pukul 15-16. Contoh nyata, Pak Rahim, 72 tahun, dari Bandung, dulunya sering letih dan cepat marah di sore hari. Setelah rutin ngemil ini, hanya dalam 2 minggu ia merasa lebih baik dan kembali hangat saat bicara dengan istrinya. 3. Coklat hitam 85%, dessert yang menghidupkan vitalitas. Jika ada camilan mudah disiapkan yang dapat memperbaiki sirkulasi, suasana hati, dan tidur, itu adalah coklat hitam 85% cacao. Cocoa flavanols dalam coklat ini meningkatkan produksi nitric oxide. Menurut riset Harvard Th. Chan 2018, membantu memperlebar pembuluh darah dan menstabilkan tekanan darah. Triptofannya juga meningkatkan serotonin, memberi efek tenang dan membantu tidur. Penting untuk seseorang yang sering stres atau insomnia. Pengalaman pasien, Pak Suharno, 68 tahun, dari Yogyakarta.
Setelah rutin konsumsi 3-4 potong coklat hitam, 10 gram, ditambah oatmeal atau susu hangat sebelum tidur, dalam 3 minggu ia tidur lebih nyenyak dan istrinya mengatakan, beliau kembali romantis. Hanya 10 J rutin, namun efeknya adalah peremajaan vitalitas, lebih dari sekadar manis sesaat. 4. Gizi sederhana dari dapur bisa memperbaiki rumah tangga. Mungkin terkesan tidak besar, secangkir air jahe pagi, snack pisang and almond, atau segenggam coklat malam, namun semuanya bisa mengubah atmosfer rumah tangga. Cerita Pak Suharno dan Ibu Ratri, 66 tahun, adalah buktinya. Saat kontrol ketiga, Ibu Ratri bilang, "Dokter, rumah kami terasa berbeda. Suami tidak lagi cemberut, dan kini setiap malam kami duduk bersama, makan snack dan bicara seperti masa awal pernikahan. Bahkan keintiman di malam hari kembali, lebih hangat daripada dulu. Tidak perlu mesin rumit atau obat mahal, cukup cinta dan perhatian dari dapur, tanpa bicara manis, hanya lewat masakan." Sejak saat itu, keheningan dan udara dingin di rumahnya hilang, dan kehadiran cinta mereka langsung terasa di sinyal kecil, tatapan dan kata-kata ramah. Hidangan yang dipersiapkan dengan penuh kasih bisa menyalakan kembali percikan yang dirasa padam. Bapak Ibu terkasih, pernahkah rumah tampak sunyi akhir-akhir ini? Bukan karena tidak ada percakapan, tapi karena kurangnya interaksi sejati. Mungkin inilah saatnya melihat kembali ke dapur. Karena untuk menyalakan kembali api cinta, kita tidak perlu kata-kata panjang. Cukup memasak satu sajian sederhana. Dapur adalah tempat di mana kehangatan keluarga dibina, dan juga tempat di mana pria bisa kembali hidup, dari tubuh, pikiran, hingga mata dan hatinya. Dan Bapak bisa memulainya hari ini, dengan satu langkah kecil dari dapur. Saat mendengar kisah Pak Suharno, dari perubahan pola makan hingga vitalitas dan suasana rumah tangga, mungkin Bapak atau Ibu bertanya dalam hati, benarkah semua perubahan itu datang dari makanan? Ataukah hanya soal psikologis saja? Jawabannya ada dalam sains, dan hal ini telah terbukti secara nyata. Pada pria setelah usia 50 tahun, kadar hormon testosteron yang menentukan semangat hidup, suasana hati, dan kemampuan berhubungan akan menurun secara bertahap. Namun, testosteron tidak hilang begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh gaya hidup dan pola makan. Di antaranya, makanan tinggi lemak jahat, gula rafinasi, serta bahan pengawet kimia adalah penyebab diam-diam yang melemahkan sistem hormonal pria. Contohnya, makanan yang digoreng berulang kali dan daging olahan mengandung banyak lemak trans dan nitrit yang dapat merusak lapisan pembuluh darah bagian dalam, tempat produksi nitric oxide. Padahal, nitric oxide adalah kunci pelebaran pembuluh darah dan sirkulasi darah, terutama ke area sensitif pria. Sebuah studi dari Harvard University 2015 menunjukkan bahwa pria yang mengonsumsi terlalu banyak lemak jenuh dan gula sederhana berisiko mengalami penurunan kadar testosteron alami hingga 25% dibandingkan dengan mereka yang mengonsumsi sayuran, biji-bijian, dan lemak sehat secara seimbang. Sebaliknya, makanan seperti jahe, kunyit, almond, pisang, dan coklat hitam justru terbukti membantu melancarkan aliran darah, mengurangi peradangan, dan menstabilkan hormon. Contohnya, penelitian di India tahun 2018 menunjukkan bahwa curcumin dalam kunyit dapat memperbaiki fungsi endotel, lapisan pembuluh darah yang sangat berhubungan dengan vitalitas pria usia lanjut. Almond mengandung arginin, asam amino penting untuk produksi nitric oxide. Pisang matang mengandung dopamin alami yang membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Dan coklat hitam kaya flavanol yang bekerja seperti tonik alami untuk pembuluh darah. Artinya apa, Pak Bu? Artinya, jika tubuh Bapak terasa lesu atau merasa makin lemah, mungkin bukan karena usia yang menyeret turun, tapi karena pilihan sehari-hari yang diam-diam memengaruhi sirkulasi darah, hormon, dan semangat hidup. Kabar baiknya, proses ini bisa dibalik tanpa obat mahal, cukup dengan pemahaman ilmiah dan perubahan kecil dari dapur sendiri. Karena kadang, untuk menyembuhkan tubuh seorang pria usia 60-an, kita tidak harus mulai dari apotek, melainkan dari dapur hangat rumah sendiri. Bapak dan Ibu yang terhormat, mungkin setelah mendengar cerita ini, Anda sedang duduk diam, teringat akan pasangan hidup yang telah menemani puluhan tahun. Mungkin terlintas kenangan tentang pagi-pagi yang terburu-buru, makan malam yang sepi dari perhatian, atau malam-malam yang dingin karena lelah, usia, dan hal-hal yang tak sempat diungkapkan dengan kata. Tapi izinkan saya menyampaikan satu hal, semua jarak, kelelahan, dan rasa lesu itu bisa diubah, asal kita mulai dari hal paling kecil.
Mulailah dari segelas air jahe kunyit setiap pagi. Ganti tempe goreng dengan rebusan kacang. Pilih sepotong kecil cokelat hitam sebelum tidur daripada soda manis. Dan yang paling penting, dari satu genggaman tangan, satu tatapan mata, dan satu kalimat pelan. Yuk kita sehat dan hangat bareng lagi. Ya, kebahagiaan di usia senja bukan soal rumah mewah, tapi tentang perhatian kecil yang konsisten. Tentang kesabaran dalam merawat, memahami, dan menemani, seperti yang dilakukan Pak Suharno dan Bu Lastri. Kalau hari ini Bapak atau Ibu merasa ada bagian dari diri Anda dalam cerita ini, silakan tulis di kolom komentar. Saya siap merawat pasangan saya mulai dari dapur. Dan jika Bapak Ibu percaya bahwa usia senja bisa tetap hangat, dekat, dan penuh vitalitas, silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung bersama Vitalitas Emas. Karena setiap minggu, kami akan berbagi rahasia kecil yang bisa membuat tubuh lebih kuat, hati lebih hangat, dan cinta tak padam oleh usia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan, jaga kehangatan, dan jangan lupa jaga satu sama lain.